نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib wasiatkan khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhtiar dan upaya yang nyata, yaitu dengan cara melaksanakan satu persatu perintah Allah dan Rasulnya, sehingga harapannya seluruh perintah Allah dan Rasulnya bisa kita laksanakan, meski pada kenyataannya baru sebagian kecil dari perintah-perintah tersebut yang bisa kita laksanakan. Tapi mudah-mudahan selama kita memiliki cita-cita dan keinginan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah tersebut, dibuktikan dengan ikhtiar yang nyata, maka mudah-mudahan keinginan cita-cita tadi tetap Allah catat sebagai bagian dari amal saleh. Kemudian upaya lainnya di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan meninggalkan satu persatu larangan Allah dan Rasulnya, sehingga harapannya seluruh larangan Allah dan Rasulnya bisa kita tinggalkan. Lagi-lagi meskipun pada kenyataannya baru sebagian kecil dari larangan-larangan tersebut yang bisa kita tinggalkan. Tapi mudah-mudahan selama kita memiliki cita-cita dan keinginan untuk bisa meninggalkan seluruh larangan-larangan tersebut, dibuktikan dengan upaya yang nyata, maka mudah-mudahan keinginan dan cita-cita tadi Allah catat sebagai bagian dari amal saleh. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu amalan yang kalau kita lakukan amalan tersebut maka akan menjadi menjadi pilar, menjadi modal kita untuk menjadi orang-orang baik. Surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian semua ma'as shadiqin, bersama dengan orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini Allah menyeru secara khusus kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Meskipun khitab pertama di dalam ayat ini adalah para sahabat, karena ketika ayat ini turun yang dimaksud orang-orang beriman adalah para sahabat. Di sisi lain, ya, para ulama menjelaskan kalau kita ingin menjadi orang-orang beriman, contohlah para sahabat yang jelas-jelas dibimbing dan
diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka prototipe orang beriman yang paling ideal itu adalah para sahabat. Maka dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Begitupun sunnahnya para khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti jalannya para sahabat. Jadi ayat tadi itu, khitab pertama orang-orang beriman itu adalah para sahabat Rasulullah, yang dia menjadi model orang beriman yang paling ideal. Allah panggil sebagai orang beriman, tapi Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa Allah memerintahkan takwa kepada orang beriman? Karena tidak setiap orang beriman itu bertakwa, tapi orang yang bertakwa pasti dia beriman. Termasuk Jumatan yang kita laksanakan. Setiap kali Rasulullah SAW berkhutbah, ya, di khutbah Jumat itu selalu memberikan wasiat takwa. Bahkan 3 ayat yang sering diulang-ulang di setiap kali khutbah Jumat beliau ini, sebagaimana yang tadi khatib baca, surat Ali Imran ayat 102, surat An-Nisa ayat yang pertama, itu sering diulang-ulang oleh Rasulullah setiap kali beliau khutbah Jumat. Apa? Wasiat takwa. Kita diharapkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kita kembali lagi, Allah memanggil orang-orang beriman agar berupaya terus, berikhtiar terus menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian ini bersama orang-orang yang benar. Meskipun di dalam Al-Qur'an yang diterjemahkan, yang dimaksud as-shadiqin di sini ya diartikannya orang-orang yang benar. Kalau kita rujukkan kepada definisi secara bahasa, ya, as-shadiq berasal dari sidqun. Sidqun itu apa? Kejujuran. Sidqun itu adalah kejujuran. Maka modal untuk menjadi orang yang benar adalah jujur. Ya, modal untuk menjadi orang yang benar adalah jujur. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ya. Jujur dengan keimanannya, jujur dengan ketauhidannya. Dan kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kejujuran luar biasa. Bukan hanya dalam hal muamalah saja. Dalam kesendiriannya di malam hari, ketika tidak ada seorang pun yang melihat, ya, Rasulullah tetap bersikap jujur. Dan ternyata kejujuran itu sangat dipengaruhi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran itu buah daripada ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah SAW mengajarkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, ya, maka kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Ihsan kalau disimpulkan apa? Kalau disimpulkan, ihsan itu adalah merasa dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, sumber kejujuran itu berasal dari ihsan, merasa disaksikan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jujur ini kemudian kita bangun di setiap diri kita sebagai seorang muslim, maka insya Allah kebenaran akan lebih mudah ditegakkan. Kalau kejujuran itu sudah menjadi praktek keseharian kita, maka insya Allah kemaslahatan akan tersebar luas. Kalau kejujuran sudah menjadi tabiat dan kebiasaan kita, maka insya Allah negeri yang dikategorikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan tercapai.
Namun sebaliknya, tatkala jujur tidak lagi kemudian dihargai, maka di situ awal mula kebobrokan dan kehancuran. Kalau jujur tidak lagi kemudian menjadi tabiat dan sifat manusia, maka itu akan menjadi sumber malapetaka dan sumber kehancuran satu negeri. Makanya Allah perintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisidqi, hendaklah kalian ini senantiasa menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Akan menunjukkan kepada kebaikan. Kalau kita senantiasa bersikap jujur, maka kebaikan akan lahir. Kemudian apa? Rasulullah lanjutkan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan yang dihasilkan dari kejujuran itu akan menunjukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Rasulullah memberikan peringatan. Apa peringatannya itu? Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Kalau seseorang itu membiasakan untuk bersikap jujur dan terus menerus dia ini selalu jujur, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, ada dan tiada orang, dia tetap jujur, maka akhirnya kemudian Allah akan tetapkan dia sebagai siddiqan, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar, sampai di akhir hayatnya dia mendapatkan husnul khatimah. Dan Rasulullah ingatkan berikutnya, wa iyyakum wal kadhiba, wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah oleh kalian apa? Perilaku dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan menghantarkan kepada keburukan, kepada kehancuran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sedangkan keburukan yang dihasilkan karena kebohongan itu akan mengantarkan kepada neraka jahanam. Dan lagi-lagi Rasulullah mengingatkan, wa ma yazalur rajulu yukdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Kalau ada seorang membiasakan berbohong dan sehingga menjadi tabiat kebohongan, dia terus-menerus berbuat bohong, maka pada akhirnya Allah akan tetapkan dia menjadi orang yang kadzaban, orang yang dusta. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau di akhir hayatnya dia ditetapkan sebagai kadzibun, maka dia mendapatkan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kondisi kita hari ini, kondisi negeri kita hari ini, kalau kita memandang secara jujur, terjadi banyak problematika, terjadi banyak masalah. Rakyat tidak percaya dengan para pejabatnya, para pejabat kemudian memanfaatkan rakyatnya. Ini kenapa? Karena terjadi ketidakjujuran secara kolektif. Terjadi kejujuran secara kolektif. Pemimpinnya tidak jujur, bawahannya tidak jujur, sampai kemudian rakyatnya menjadi objek ketidakjujuran. Apa yang terjadi kemudian? Maka kepercayaan, trust dari masyarakat itu akan hilang kepada pejabat. Kalau sudah hilang kepercayaan kepada pejabat, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat? Mereka akan menghalalkan segala cara, karena pejabat tidak akan dianggap lagi keberadaannya. Kalau sudah demikian, maka negara akan hancur. Kalau kita tidak mau negeri kita ini hancur, kalau kita ingin negeri kita ini tetap aman damai, mulai dari diri kita sendiri, menyuburkan kejujuran. Bersikaplah jujur. Kalaupun misalkan hari ini para pejabat belum bisa jujur, mulai dari kita sebagai rakyatnya untuk bersikap jujur. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan para pejabat kami, jadikan para pemimpin kami orang-orang yang jujur, pejabat yang jujur, aparat-aparat yang jujur. Karena sehebat apapun mereka berbohong, tapi kalau Allah balikan hatinya agar menjadi orang-orang yang jujur, maka pasti dia akan menjadi orang-orang yang jujur.
Tapi kalau kemudian kita sebagai rakyat sudah bersikap jujur semaksimal mungkin, kita doakan mereka untuk menjadi orang yang jujur, tapi tetap mereka dusta, sampai akhirnya kemudian Allah catat sebagai kadzaban, sebagai orang-orang yang dusta, mungkin itu urusan lain di luar kemudian tanggung jawab kita. Maka sebelum kemudian kehancuran itu datang, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua mengantisipasi agar jangan sampai keberadaan kita menjadi sebab kehancuran negeri ini. Jangan sampai keberadaan kita menjadi sebab kehancuran negeri ini. Karena ketika kita abai, ketika kita acuh dengan hancurnya negeri kita ini, maka sejatinya keimanan kita pun dikategorikan keimanan yang rusak. Karena Islam mengajarkan kita untuk memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Kenapa Allah kemudian menurunkan surat Al-Balad? La uqsimu bihadzal balad. Benar-benar kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini. Yang dimaksud negeri ini memang Makkah yang dimaksud. Tapi kalau kita kemudian merangkumkan semua penjelasan dari para ulama tafsir, kenapa Rasulullah mencintai Makkah? Di ayat kedua Allah nyatakan wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri Mekah karena Rasulullah SAW lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah. Berarti apa? Mekah adalah kota kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mencontohkan jiwa cinta tanah air yang benar. Bagaimana mengelola cinta terhadap tanah air dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pun ketika kita ingin mempertahankan negeri ini menjadi negara yang baik, mulailah dari membiasakan kejujuran, dari mulai diri kita sendiri, lingkungan kita, di keluarga kita, kemudian lingkungan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pejabat, para pemimpin kita menjadi pemimpin dan pejabat yang jujur. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sepulang Rasulullah SAW dan para sahabat dari perang Tabuk, ada seorang wanita, disebutlah wanita Ghamdiyah. Wanita ini datang kepada Rasulullah sembari menangis bercucuran air mata. Terlihat dari tangisan tersebut penyesalan yang luar biasa. Akhirnya kemudian wanita itu menghadap Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, binasa aku wahai Rasulullah. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu berkata binasa? Karena aku telah melakukan dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku telah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Apa dosa besarmu? Allah Maha Pengampun, kata Rasulullah. Wanita Ghamdiyah ini mengatakan, aku sudah melakukan zina. Aku sudah melakukan zina. Kemudian diidentifikasi oleh Rasulullah SAW. Yang benar, kamu jujur apa bohong nih? Jujur ya Rasulullah, aku sudah mengandung hasil dari perbuatan zina. Kamu sudah pernah menikah belum? Sudah ya Rasulullah. Ya, dikategorikanlah orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah dirajam di dalam Islam itu. Dirajam. Bagaimana hukuman rajam itu? Ditanam sebagian tubuhnya, dalam riwayat itu seperut, dalam riwayat lain sedada. Ditanam itu di tanah, disisakan dari dada sampai ke atas. Kemudian setelah itu apa? Kaum muslimin yang hadir di sana itu kemudian melemparinya dengan batu. Sampai apa? Sampai mati. Itu hukuman rajam ya, yang ada dalam Islam, hukuman bagi para pezina yang pernah menikah sebelumnya. Ya. Namun apa yang terjadi kemudian? Kamu sudah mengandung, kata Rasulullah SAW. Iya ya Rasulullah, saya sudah mengandung hasil dari zina ini. Ya sudah, kalau begitu kamu pulang dulu. Biarkan janinmu, bayimu itu kemudian tumbuh besar sampai lahir. Tapi ya Rasulullah, bagaimana kalau dalam penantianku nanti Allah mencabut nyawaku, sedangkan aku masih membawa dosa zina tersebut? Kita serahkan sama Allah.
Pulang wanita tadi dengan kesedihan yang luar biasa. Ditunggu 9 bulan lamanya, setelah lahir dia datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Saya minta dirajam saat ini juga ya Rasulullah. Ya. Tolong rajam ya Rasulullah supaya bekas zina ini tidak dibawa sampai ke akhirat nanti. Kata Rasulullah apa? Anakmu punya hak dari kamu selama 2 tahun. Apa? Susui dia. Susui dia, berikan ASI dia. Berapa lama ya Rasulullah? 2 tahun. Kelamaan ya Rasulullah. Itu hak dia dan kewajiban kamu. Pulang lagi wanita ini dengan kesedihan yang luar biasa. Yang dia takutkan kalau selama 2 tahun tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia belum menghapus dosa zinanya ini. Pulang setelah 2 tahun kemudian datang lagi. Ya Rasulullah, aku tunaikan kewajibanku. Anakku sudah aku susui 2 tahun. Selesai sudah tanggung jawabku. Ya sudah, kalau begitu kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk siap-siap melaksanakan prosesi hukuman rajam. Dirajamlah wanita tersebut sampai meninggal. Apa yang terjadi? Setelah meninggal wanita tadi, Rasulullah perintahkan para sahabiyah, kaum muslimah ketika itu, urus jenazahnya dengan baik. Karena dosanya sudah Allah ampuni dengan pelaksanaan rajam tadi. Dimandikan dengan cara yang lembut, dikondisikan dengan cara yang baik. Setelah itu Rasulullah menjadi imam sholatnya, imam sholat jenazah. Kemudian Rasulullah minta dan mendoakan wanita tersebut di hadapan Allah agar dijadikan sebagai penghuni surganya, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap orang bersikap seperti wanita Ghamdiyah ini, jujur dengan apa yang dilakukannya, jujur dengan dosanya, dan dia ingin menebus dosanya tersebut, insya Allah ya, negeri manapun akan aman kalau aturannya demikian. Apa yang menyebabkan wanita ini kemudian mau menyerahkan dirinya untuk dihukum? Karena dia takut, dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia zina, merasa disaksikan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau dosanya dibawa ke akhirat nanti. Maka oleh karenanya, mulailah dari diri kita bersikap jujur dimanapun dan kapanpun, dan dengan kejujuran kita mudah-mudahan lahirlah kemaslahatan yang menyebar luas sampai kemudian negeri kita ini menjadi negeri yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makani wa fi kulli bilad. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makani wa fi kulli bilad. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.